sedang ada di Rumah Intaran bersama dengan artisan-artisan Rumah Intaran. Kita akan membahas tentang International Bamboo Festival di Tubaba. Jadi Tubaba ini sangat menarik karena dalam usianya yang baru 11 tahun, Tubaba bahkan sudah mempersiapkan jalan pulang. Jalan pulangnya pun tidak main-main, tapi jalan pulang ke masa depan. Bayangkan saja, jalan pulang ke masa depan. Nah, untuk bisa menuju ke masa depan, pasti banyak sekali hal-hal yang perlu untuk dipersiapkan. Yang menarik adalah persiapan untuk kembali pulang ke masa depan ini tidak hanya dilakukan secara fisik saja. Persiapan-persiapan non-fisik juga tidak luput dari yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah Tubaba. Salah satunya adalah dengan penanaman bambu. Pemerintah Tubaba sadar betul bahwa bambu merupakan elemen yang sangat penting bagi kelestarian ekologi. Jadi mereka punya program yang sangat bagus dengan mempersiapkan ribuan hektar lahan di Tubaba untuk ditanami bambu. Nah, dengan ditanami bambu, masyarakat akan punya mata pencaharian di masa yang akan datang. Bagaimana supaya masyarakat bisa punya mata pencaharian? Nah, pemerintah Tubaba pun sudah mempersiapkan dengan cukup serius dengan mendatangkan trainer-trainer dan ahli-ahli bambu ke Tubaba. Nah, salah satunya adalah dua artisan kita di Rumah Intaran sudah pernah melakukan atau memberikan training juga di Tubaba untuk melatih menganyam seperti ini. Tidak hanya menganyam tapi juga menganyam sesuatu yang disesuaikan dengan kebutuhan kekinian. Nah, terus kemudian persiapan Tubaba untuk pulang ke masa depan juga tercermin dari seriusnya pemerintah Tubaba melakukan berbagai macam kegiatan. Nah, yang sekarang sedang kita gagas adalah persiapan International Bamboo Festival di Tubaba, di mana gaungnya nanti kita akan bawa keluar sebagai sebuah festival internasional, tapi pesannya kita akan bawa ke dalam. Selama ini kita harus akui bahwa bambu itu masih identik dengan perspektif mendeso, perspektif ketertinggalan dan segala macam. Nah, ini yang harus kita bongkar dari masyarakat Tubaba sendiri. Makanya dengan Festival Bambu Internasional di Tubaba nantinya, kita akan datangkan orang-orang atau pegiat-pegiat bambu, di mana masyarakat mendapatkan inspirasi langsung dari mereka bahwa bambu itu bisa sedemikian banyak berbicara, tidak hanya berbicara masalah-masalah piranti yang digunakan oleh orang-orang desa, tapi juga orang-orang modern. Nah, disinilah nanti kita akan menghadirkan banyak sekali orang-orang yang punya kapasitas untuk menyampaikan itu semua. Nah, selain itu, dalam rangkaian festival ini kita juga akan menulis buku. Jadi judul bukunya itu adalah Pesan Menjaga Bambu Nusantara dari Tubaba. Jadi Tubaba kita jadikan titik nol bagi terjaga lestarikannya bambu di Nusantara kita ini. Nah, jadi buku itu sendiri nanti akan diwakili oleh berbagai macam perspektif yang kita bagi tiga, yaitu perspektif masa lalu, perspektif masa kini, dan perspektif masa depan. Masa lalu diwakili oleh bagaimana ahlinya orang-orang kita di masa lalu dalam menggunakan bambu. Kita bisa lihat contohnya orang-orang di Toraja, orang-orang di Bali, orang-orang di Baduy, itu mereka punya level pencapaian yang sudah sangat tinggi, baik bagaimana memprosesnya maupun bagaimana mengawetkannya. Inilah yang akan kita pelajari. Perspektif masa kini diwakili oleh orang-orang yang memang sudah malang melintang di dalam dunia perbambuan hari ini. Salah satunya adalah Ibu Elizabeth Wijaya, kemudian Undagi Jatnika Nagami Harja, terus kemudian ada juga Pak Eko Prawoto. Sedangkan masa depan diwakili oleh semangat-semangat muda yang hadir dalam sosok seperti Mas Singgih Susilo Kartono dengan sepeda bambunya, ada Mas Evan Adiwira dengan arsitektur bambunya, ada juga dengan Mas Arif Rabik dengan Indo Bambu Lestarinya, serta satu anak muda
atau sekelompok anak muda yang sedang happening hari ini, yaitu Studio Dapur. Ada Alain, ada Mega, ada Maul di situ yang membuat produk-produk alat-alat dapur yang sedemikian sophisticated yang sangat diminati oleh pasar. Nah, orang-orang seperti inilah yang kita hadirkan di Tubaba. Mereka kita minta untuk menulis pengalaman-pengalamannya, kemudian sekaligus mempresentasikan pengalaman-pengalamannya tersebut di Tubaba. Tidak hanya mempresentasikan, tapi juga mungkin sedikit memberikan workshop di Tubaba, sehingga Tubaba International Bamboo Festival ini menjadi sebuah festival yang sangat kaya. Dalam festival ini kita juga akan membuat lomba, tapi lomba yang kita bikin ini mungkin agak berbeda dengan lomba-lomba sebelumnya. Mewakili semangat milenial, sayembara bambu ini kita arahkan untuk membuat semacam startup bagi usaha-usaha yang menggunakan bambu sebagai material dasarnya. Disinilah Pak Bupati mungkin bisa mengajak Mas Aang sebagai juri, Mas Singgih sebagai juri, Mas Evan sebagai juri, Studio Dapur sebagai juri, Mas Arif Rabik sebagai juri. Karena mereka adalah praktisi-praktisi langsung yang sangat mengerti bagaimana memulai usaha dari awal. Jadi sayembaranya itu berupa startup, bukan lagi kita bikin sayembara desain atau apa, tapi lebih daripada itu startup gitu kan. Nah, ya diharapkan nanti orang-orang yang mengikuti sayembara ini benar-benar memikirkan aspek-aspek penting dalam perbambuan itu, mulai dari produknya, karakternya, terus kemudian marketingnya, dan kemudian bagaimana mempromosikannya. Nah, ini akan menjadi sayembara yang sangat menarik, yang pasti akan banyak sekali diikuti oleh anak-anak muda. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Saya Gede Kresna dari Rumah Hentaran Desa Bengkale, Bali Utara.